Berulang kali, ia tidak mengatakan apapun selama beberapa saat. Wajahnya tampak serius, namun tenang. Ia tahu bahwa apa yang sedang mereka hadapi bukan sekedar persoalan arkeologi, tapi bisa menjadi awal dari perubahan cara pandang dunia terhadap sejarah spiritual Asia. Di saat yang sama, beberapa media internasional mulai mencium kabar ini. Media alternatif dari Turki dan Pakistan merilis laporan spekulatif menyebutkan bahwa pemerintah Cina tengah menyelidiki penemuan spiritual terbesar di dunia modern. Tentu saja pemerintah Tiongkok segera menolak laporan tersebut secara resmi. Namun rasa penasaran publik sudah mulai sulit dibendung. Sementara itu, rakyat di sekitar wilayah Sichuan mulai membicarakan kabar aneh ini. Mereka tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Namun beberapa warga yang bekerja di proyek restorasi patung mengaku melihat simbol-simbol Arab di bagian dalam. Seorang pekerja bahkan mengatakan bahwa ia mendengar suara azan secara samar saat ia bekerja larut malam di tengah patung, meskipun tidak ada masjid di sekitar lokasi. Hal-hal semacam ini membuat semakin banyak orang merasa penasaran. Beberapa di antaranya mulai mencari tahu tentang Nabi Zulkifli. Banyak yang baru tahu bahwa beliau adalah seorang nabi dalam Islam yang dikenal karena kesabaran dan komitmennya pada kebenaran. Nama Zulkifli tiba-tiba menjadi bahan pencairan dan populer di mesin pencari berbahasa Mandarin. Melihat dampaknya yang terus melebar, Xi Jinping memutuskan untuk membentuk tim komunikasi khusus yang bertugas menyiapkan strategi komunikasi publik apabila hasil penyelidikan ilmiah mengarah pada satu kesimpulan besar, yaitu bahwa patung raksasa itu adalah simbolisasi Nabi Islam. Dan jika itu benar, maka ia harus siap menghadapi reaksi dunia. Tapi di dalam dirinya sendiri, rasa takjub dan rasa hormat terhadap Islam semakin tumbuh. Ia mulai membaca terjemahan Al-Quran secara pribadi dan mencatat ayat-ayat yang menyebut para nabi, terutama Nabi Zulkifli. Malam itu di ruang kerja pribadinya, Xi Jinping duduk sendiri sambil membaca ulang hasil laporan para ahli. Ia lalu membuka lembar Al-Quran yang sebelumnya ia tandai. Matanya berhenti di satu ayat, yaitu pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 85 yang berbunyi, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar." Beberapa minggu setelah pembentukan tim komunitas khusus, suasana di dalam lingkaran kekuasaan Tiongkok mulai berubah. Tidak hanya Presiden Xi Jinping yang mulai menunjukkan ketertarikan terhadap temuan tersebut, tapi beberapa pejabat tinggi mulai ikut menaruh perhatian. Mereka diam-diam membaca laporan, menonton video dokumentasi tim arkeolog, dan berdiskusi terbatas mengenai potensi dampak dari temuan itu. Xi Jinping sendiri mulai memisahkan waktu pribadinya setiap malam untuk membaca terjemahan Al-Quran dan beberapa artikel sejarah tentang